Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah pengantar ilmu sejarah. Selamat belajar, dan terus semangat. Kata sejarah, diambil dari sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu, syajaro, yang berarti pohon. Dalam bahasa Inggris, arti sejarah adalah, history. Berdasarkan Kamus Cambridge, history adalah, kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu suatu negara atau subjek lain. Dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia, yang memiliki arti, orang pandai. Dalam KBBI, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan, yaitu 1. Asal-usul, atau keturunan silsilah. 2. Kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo, dan cerita. 3. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa, dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Berikut, kegunaan ilmu sejarah. 1. Menjelaskan, bagaimana manusia dan tindakan mereka, mungkin dipengaruhi oleh situasi politik atau masalah ekonomi, atau kondisi geografi. 2. Memberikan pemahaman, bahwa orang-orang pada masa lalu mungkin tidak memiliki nilai yang sama seperti yang kita miliki saat ini. 3. Mengenal siapa diri kita, sebagai pribadi dan mengenal siapa kita secara kolektif, atau sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat dan bangsa. 4. Memahami memori dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, ke generasi mendatang. Hingga bagaimana sejarah membentuk kondisi kita saat ini. 5. Menumbuh kembangkan kecakapan berpikir kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. 6. Menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah seperti mencari sumber atau heuristik, memilah sumber atau verifikasi, dan menganalisis sumber sejarah atau interpretasi. Selanjutnya, pengertian manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Manusia dalam kajian ilmu sejarah adalah subjek dan objek, yaitu manusia dengan segenap gagasan dan tindakannya merupakan penggerak sejarah yang membawa perubahan di masyarakat. Kartodirjo, 2017, memaparkan bahwa ketika biografi dan individu menjadi unit sejarah, maka individu sebagai manusia harus dipahami secara utuh. Mengenai latar belakangnya, lingkungan sosial budaya, watak, dan pandangan hidupnya. Dalam ilmu sejarah, dimensi ruang atau spasial, merujuk pada tempat suatu peristiwa terjadi. Dimensi ruang menjelaskan tentang kondisi dan situasi suatu peristiwa terjadi. Dalam ilmu sejarah ada juga dimensi waktu yang merujuk pada kapan suatu peristiwa terjadi. Dimensi waktu dapat berupa detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan abad, pada masa lampau yang menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi. Berdasarkan Kuntowijoyo, 2013, terdapat 4 hal yang dipelajari dalam sejarah dari segi waktu. Yaitu 1. Perkembangan. 2. Kesinambungan. 3. Pengulangan. 4. Perubahan. Sebagai ilmu yang mengkaji manusia dalam dimensi ruang dan waktu, sejarawan Kuntowijoyo, 2013, menjelaskan bahwa sejarah adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia, waktu, sesuatu yang memiliki makna sosial, tentang sesuatu yang tertentu atau partikular dan terperinci. Perlu diingat bahwa kajian ilmu sejarah berbeda dengan arkeologi dan antropologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia berupa fosil dan benda-benda dalam kehidupan manusia. Sedangkan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan. Walaupun kajiannya mencakup tentang kehidupan pada masa prasejarah, fokus kajian ilmu sejarah adalah
mempelajari semua proses dan dinamika manusia dengan semua aspek kehidupannya di masa lampau. Ilmuwan sosial bernama John Galtung, dalam bukunya yang berjudul Theory and Method of Social Research, tahun 1966, berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu diakronis atau diakronik, dan ilmu sosial lainnya adalah ilmu sinkronis. Sebagai ilmu yang diakronis, Kunto Wijoyo, 2008, menjelaskan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Menurut Z, 2018, ilmu sejarah menjelaskan perubahan dalam lintasan waktu yang disampaikan secara berurutan dari waktu yang paling awal hingga yang paling akhir. Ini menunjukkan ilmu sejarah diakronis disampaikan secara kronologis. Kronologi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos, yang berarti waktu. Merujuk pada kamus Merriam-Webster, kronologi adalah pengaturan atau pengorganisasian setiap peristiwa dalam urutan kejadian. Sedangkan ilmu sinkronis adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang meluas dalam ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas. Sinkronis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu synchronos, yang berarti terjadi secara bersamaan. Sinkronis dalam ilmu sejarah merujuk pada ruang tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang menjelaskan tentang situasi dan kondisi, konteks, suatu masyarakat, sebab akibat, dan korelasi, pola hubungan, atas suatu peristiwa. Dalam sejarah, ada juga istilah periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu dalam sejarah dengan cara menghubungkan berbagai peristiwa sesuai dengan masanya dalam satu periode. Tujuan dari periodisasi adalah untuk memudahkan memahami suatu peristiwa bersejarah dalam rentang waktu dan klasifikasi tertentu. Salah satu contoh periodisasi sejarah Indonesia yang dilakukan oleh sejarawan Taufik Abdullah pada karyanya Indonesia dalam Arus Sejarah adalah prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, kedatangan dan peradaban Islam, kolonialisasi dan perlawanan, masa pergerakan kebangsaan, perang dan revolusi, pasca revolusi, Orde Baru dan reformasi. Berikut 4 kegiatan pokok penelitian dan penulisan sejarah menurut Louis Gottschalk, dikutip dari Saidah 2011. 1. Mengumpulkan berbagai informasi tertulis dan lisan yang relevan. 2. Membuang informasi yang tidak jelas dan keasliannya masih diragukan. 3. Mengambil kesimpulan dari bukti dan sumber sejarah yang terpercaya. 4. Merangkai semua bukti dan sumber menjadi laporan. Selanjutnya, metode yang digunakan Lohanda 2011, Saidah 2011, dan Herlina 2020 dalam melakukan penelitian sejarah adalah 1. Heuristik, yang berarti mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sejarah. 2. Kritik dan verifikasi, yang berarti melakukan pemeriksaan keaslian sumber sejarah. 3. Interpretasi, yaitu menafsirkan dan memahami makna keterkaitan dari sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. 4. Historiografi, yaitu tulisan, hasil penelitian dan laporan sejarah. Secara umum, terdapat 2 macam sumber sejarah, yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Contohnya, arsip, fosil, artefak, dan hasil wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah. Kemudian, sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Contohnya, hasil penelitian sejarawan, laporan penelitian yang relevan, biografi, surat menyurat, surat kabar yang tidak sezaman dengan peristiwa. Berdasarkan bentuknya, terdapat 3 bentuk sumber sejarah, yaitu 1. Sumber tertulis. Contohnya prasasti, babat, hikayat, surat-surat, buku, surat kabar, majalah, dan masih banyak lainnya. 2. Sumber benda. Contohnya foto, video, bangunan, peralatan hidup, dan masih banyak lainnya. 3. Sumber lisan. Contohnya, tradisi lisan atau cerita yang diwariskan antar generasi secara lisan.
Historiografi sejarah Indonesia yang ditulis oleh para sejarawan baik dari Indonesia, maupun luar Indonesia pada umumnya dikelompokkan dalam 3 jenis. Yaitu 1. Historiografi tradisional, yaitu tulisan sejarah dari masa kerajaan Hindu-Buddha, masuknya Islam di Indonesia, dan kerajaan-kerajaan Islam. 2. Historiografi kolonial, yaitu tulisan sejarah dari masa kolonial. 3. Historiografi modern, menurut Sartono Kartodirjo adalah penulisan sejarah yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah dari sejarahnya sendiri dengan menerapkan studi kritis. Bias sejarah berdasarkan Kamarga, 2017, adalah kecenderungan unsur subjektivitas, baik dari individu maupun kelompok, dan unsur keterpihakan dalam historiografi sejarah. Untuk menghindari bias sejarah, hal yang mesti dilakukan adalah tidak menggunakan sumber tunggal dalam membaca atau belajar suatu historiografi. Namun, harus menggunakan berbagai sumber. Demikian tadi, video pembelajaran tentang pengantar ilmu sejarah. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.